Masih di Habar Prima, perubahan status Badan Hukum Perusahaan Daerah Banyuminum Banjarmasin Banjarmasin dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah mendesak untuk dilakukan perubahan. Bahkan perubahan status PDAM ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Hal ini terungkap wayah Komisi 2 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke PDAM Banjarmasin Banjarmasin. 300% tadi atau kurang lebih 97%. Perubahan status Badan Hukum Perusahaan Daerah Banyuminum Banjarmasin Banjarmasin dari perusahaan daerah atau PD menjadi perusahaan umum daerah atau Perumda mendesak untuk dilakukan perubahan. Bahkan perubahan status PDAM ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Sedangkan dasar hukum perubahan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Hal ini terungkap oleh Komisi 2 DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke PDAM Banjarmasin Banjarmasin. Dari ujung itu akhirnya kada keluar, mereka kada bentukan. Saya punya pengalaman di mana Sungai Lulut. Nah, kan akhirnya mereka merasakan tekanan tinggi, begitu sudah malam mereka beli ke rumah, begitu saat kami menurunkan tekanan, akhirnya air jadi kada keluar, akhirnya kada nyambung, jadinya mereka ada di rumah itu pada saat jam pelayan rendah, sehingga tidak merasakan, akhirnya mereka komplain air tidak keluar dari situ. Padahal pada saat jam-jam pagi itu kita distribusikan sebanyak-banyaknya agar mereka, tapi polanya berbeda, Pak. Direktur Utama PDAM Banjarmasin Banjarmasin Yuda Amadi Takuni Prima TV memandahkan bahwa ini pihaknya masih melakukan kajian dan menyiapkan naskah akademis rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah atau PD menjadi perusahaan umum daerah atau Perumda. Jika nantinya statusnya sudah Perumda, maka saham keseluruhan PDAM akan menjadi milik Pemko Banjarmasin. Menurut Yuda Amadi, pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini masih memiliki penyertaan modal sekitar 15% kepada PDAM Banjarmasin, sehingga perubahan status badan hukum ini pun harus dikaji dan dikoordinasikan dengan pihak Pemprov Kalimantan Selatan. Yuda Amadi menegaskan, bila perubahan status badan hukum ini mendesak karena sesuai PP nomor 54 tahun 2017 harus sudah rampung paling lambat tahun 2020. Artinya, bagian hukum Pemko Banjarmasin sudah harus menyiapkan rancangan peraturan daerah atau Raperda terlebih dahulu untuk digodok dan dibahas melalui perwakilan rakyat. Sementara itu, jika pergantian ngaran atau perubahan status badan hukum dilakukan, maka kedepannya akan terjadi perubahan mendasar baik dalam struktur organisasi maupun tata kelola perusahaan PDAM Banjarmasin. Ya, jadi memang kalau kita melihat sekarang ini kan mungkin tinggal 8 bulan. Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar usulan kami, konsepnya udah ini, mungkin sebelum waktu itulah kita coba usulkan ke mereka. Jadi dalam 1-2 bulan ini nanti kita akan persiapkan, mudah-mudahan bisa selesai dan kita usulkan ke sana untuk melakukan pembahasan bersama. Apakah PDAM untuk mengharapkan prioritas terhadap komisi untuk membahasnya? Kita berharap seperti itu karena ini sangat penting sekali ya. Jadi kalau umpamanya badan hukum ini belum kita segera kita lakukan pembahasan, nanti akan terkendala kembali kan. Nanti kita akan mulai dari awal lagi. Mudah-mudahan ya dengan sekarang ini mungkin ya bisa segera melakukan pembahasan terhadap usulan yang akan kami sampaikan. Dalam itu memang ada batas waktu apa untuk perubahan badan hukum itu? Ya memang ada batas waktunya. Jadi berapa tahun Pak Suman? 3 tahun dari 3 tahun dari tahun 2020 harus sudah selesai. Jadi tahun dari tahun 2017 akhir 2017 kan keluar kan ya. Jadi ada 30 yang itu kan berlaku seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia. Jadi kami memanfaatkan itu. Jadi dengan dewan yang ada ini mudah-mudahan bisa kita segera selesaikan. Ketua Komisi 2 Bambang Yanto Permono menyambut baik adanya perubahan status PDAM ini. Tinggal bagaimana pembicaraan antara Pemko Banjarmasin dan Pemprov Kalimantan Selatan mengenai saham yang dimiliki pemerintah provinsi tersebut. Tahun 2019 rencananya PDAM akan mengganti perusahaan daerah dengan perusahaan umum daerah, yang mana nantinya sahamnya full akan dikuasai oleh pemerintah kota. Nah, itu pun nanti akan PDAM sendiri melakukan pendekatan kepada provinsi yang berkaitan dengan adanya modal dari provinsi sekitar 15% kalau tidak salah. Itu akan dilakukan pendekatan ya 13%. Nanti teknisnya bagaimana, apakah itu diserahkan ke pemerintah kota atau bagaimana, itu nanti terserah lah. Yang melakukan pembicaraan bukan dewan, bukan
yang jelas pemerintah kota provinsi dengan pemerintah provinsi. Nah, jadi intinya mereka berdiskusi mengenai kelanjutan perusahaan daerah ini.